Perkenalkan, nama saya Karisma Atika Dewi dengan NIM C0E022019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada perkembangan sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam pendekatan perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama, anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Yang kedua, pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional. Anggaran tradisional memiliki ciri-ciri yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line time, cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi tahunan, menggunakan prinsip anggaran bruto, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line time. Kelemahan anggaran tradisional. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. New Public Management atau NPM. Model New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Menggunakan New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompensasi tender. Selanjutnya ada perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Management telah mendorong untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan perencanaan anggaran sektor publik. Muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya yaitu yang pertama, teknik anggaran kinerja. Yang kedua, zero-based budgeting. 3. Planning programming system. Selanjutnya ada karakteristik umum. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, analisis total cost dan benefit. Yang keenam, berorientasi input, output, dan outcome. Yang ketujuh, adanya pengawasan kinerja. Anggaran kinerja. Anggaran kinerja yaitu anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Selanjutnya ada zero-based budgeting. Zero-based budgeting merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahunan yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Zero-based budgeting mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Proses implementasi zero-based budgeting. Yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Yang kedua, menentukan paket-paket keputusan. Yang ketiga, merangkai dan mengevaluasi paket keputusan. Adapun keunggulan zero-based budgeting, yang pertama dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien, yang kedua fokus pada value for money, yang ketiga mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya, yang keempat meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer, yang kelima meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Kelemahan dari zero-based budgeting. Yang pertama, prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. 3. Implementasi membutuhkan teknologi yang maju. 4. Masalah yang dihadapi zero-based budgeting adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Selanjutnya ada planning, programming, dan budgeting system atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan dengan tujuan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBS. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Selanjutnya ada karakteristik PPBS. Yang pertama,
berfokus pada tujuan dan aktivitas mencapai tujuan. Yang kedua, PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang telah terjadi. Yang keempat, dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif dan program. Keunggulan dari PPBS. Yang pertama, memudahkan dalam mendelegasikan tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Dua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan program. Kelemahan dari PPBS. Yang pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. 2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar. 3. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Masalah utama penggunaan zero-based budgeting dan planning, programming, budgeting system. Yang pertama, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif. Yang kedua, masalah ketidakpastian sumber daya pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang ketiga, kesultanan dalam menentukan tujuan dan perangkaian program. Yang keempat, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah. Dari materi tersebut dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.